Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram. Sekarang babnya sudah sampai bab sholat tatawwu atau sholat sunnah. Saya beri sedikit pengantar Bapak dan Ibu sekalian, bahwa masuk surga itu gampang, dan saya pikir di tempat masuk surga itu gampang, dan saya pikir di tempat ini berkali-kali juga Bapak dan Ibu dengar dari saya. Masuk surga itu, yaitu pahala lebih berat daripada dosa, itu saja. Al-Quran menyatakan fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Orang yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosa, pasti hidupnya bahagia, pasti. Jadi sebenarnya masuk surga ya sangat mudah sebenarnya, dan yang masuk surga ya insya Allah ya kita ini yang punya dosa juga, punya pahala juga. Kalau apa bahasanya itu ya, yang kalau ada kesempatan karaoke ikutan, kalau pas tahlilan ya ikutan. Ini pada karaoke nggak sih? Enggak ya? Biasanya kalau ada acara itu Pak, kumpul keluarga gitu, family gathering gitu kan, biasanya ada yang nyanyi-nyanyi gitu. Tapi di situ tahlilan. Jadi masuk surga gampang Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting pahala kita lebih berat, pasti masuk surga. Jadi kalau ilustrasinya dosa kita 1 ton dan pahala kita 1 ton plus 1 on, pasti masuk surga, pasti. Jadi kita cuma memperbanyak pahala, yang penting lebih berat dari dosa, pasti masuk surga. Bapak dan Ibu sekalian, cara supaya pahala kita lebih berat itu ada 2. Yang pertama banyakin pahala, yang kedua kurangin dosa. Kalau kurangin dosa itu caranya 2, banyakin istighfar sama minta maaf. Kita istighfar, minta maaf ke Allah juga dan ke manusia juga, itu cara ngurangin dosa. Jadi kalau kita punya dosa 1 ton, lalu sering-sering istighfar dan minta maaf, nanti dikurangi, bisa jadi nanti di akhirat dosanya tinggal 1 on dari 1 ton. Nanti Allah yang punya ukuran, Allah punya perhitungan berapa banyak dosa yang dihilangkan dari istighfar kita. Yang kedua, supaya pahala lebih berat adalah banyakin ibadah dan banyakin kebaikan. Jadi kalau mau pahala banyak, ibadahnya tambah, kebaikannya tambah. Nah yang kedua ini Pak, yang orang sering lupa, yaitu banyakin sabar saat diuji. Dalam surat Az-Zumar dinyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tidak ada batasan. Maka ada orang-orang yang mulia karena ibadahnya banyak, dan ada orang yang mulia karena diuji mulu Pak. Diuji badannya sakit, diuji keluarganya ada yang bandel, diuji apalagi mungkin karirnya, diuji keuangannya, diuji tetangganya, diuji banyak ujian Pak. Diuji timnasnya. Saya masih mungkin timnas Pak. Saya pikir kita lolos Piala Dunia, datang enggak. Itu ujian juga buat kita itu. Baik, saya ulang lagi, untuk mengurangi dosa banyakin istighfar dan banyakin minta maaf, untuk menambah pahala banyakin ibadah dan bersabar. Maka kalau Bapak melihat ada orang yang ujiannya banyak, itu mungkin cara Allah memuliakan dia di akhirat. Jangan salah, jadi kalau ada orang musibahnya banyak, kita punya omongan karma itu banyak dosa. Jangan Pak ya, udah kena musibah disalah-salahin. Nah, ini pengantar untuk bab sholat tatawwu Pak, sholat sunnah. Karena kalau Bapak mau nambahin pahala, Bapak nggak bisa nambahin pada ibadah wajib, nggak bisa. Ibadah wajib itu sholat zuhur, Bapak lagi soleh banget, sholat zuhur tetap sekali Pak sehari, nggak bisa Bapak nambah. Saya lagi soleh Pak, sholat zuhurnya 14 kali, nggak boleh. Dan rokaatnya juga dibatasi cuma 4. Mentang-mentang kita lagi di Masjidil Haram lalu sholat zuhurnya jadi 14 rakaat, nggak bisa.
Jadi kalau Bapak mau nambah pahala, itu nggak bisa pada ibadah wajib. Bapak puasa yang wajib Ramadan, dia Ramadan doang. Mau nambah puasa Ramadan di bulan Syawal, nggak sah. Namanya puasa Ramadan, masa di bulan Syawal. Maka perlu ada ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu enaknya apa? Enaknya ibadah sunnah. Kita kerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi kalau ibarat kata Bapak ini butuh uang misalnya sebulan berapa? Misalnya 10 juta misalnya. Lalu Bapak bekerja dan gajinya 10 juta, ya itu udah cukup sebenarnya. Cuma nggak bisa bergaya, Pak. Nggak bisa bergaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang gajinya pas mepet kebutuhannya itu, pas HP-nya retak, nggak bisa beli, Pak. Harus kredit. Mau jalan-jalan juga ngitung lagi nih, jalan-jalan yang mana ini. Pengen keliling Indonesia tapi duitnya nggak ada, ini ke Taman Mini. Melihat anjungan-anjungan di sana. Maka perlu ibadah sunnah. Paradigma kita terhadap ibadah sunnah itu adalah paradigma yang bersyukur. Ibarat kata kalau kita bekerja dapat 10 juta dan kebutuhan kita 10 juta, setelah kita kerja pulang kantor masih ada kerjaan lagi, entah kerjaan lembur, entah kita punya side job yang lain, kerja sampingan, sehingga pendapatan kita nggak lagi 10 tapi bisa 15, bisa 20. Nah sisa dari tadi 15 atau 20, selisih 5 juta atau 10 juta bisa kita pakai untuk melakukan banyak hal, untuk membahagiakan diri kita dan untuk membantu orang lain. Ini saya ulang lagi, masuk surga itu gampang, Pak. Masuk surga gampang, yang penting pahala lebih berat daripada dosa. Sebenarnya kalau kita melakukan ibadah wajib cukup buat masuk surga, cukup. Ini puasa Ramadan udah banyak pahalanya itu. Sholat subuh sudah, zuhur sudah. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa bergaya, Pak. Karena pahalanya mentok di wajib tadi itu. Salat zuhur 4 rakaat ya sama. Bapak mau soleh nggak soleh pahalanya sama 4 rakaat. Ini Bapak mau mau numpuk pahala dengan ibadah wajib, nggak bisa, tidak bisa. Salat subuh yang kita lakukan barusan dia 2 rakaat. Dan tidak boleh lagi salat subuh lagi kalau sudah melaksanakan sholat. Berarti kalau mau tambahan pahala dengan ibadah sunnah. Dari sini Pak, tiap kali baca bab tentang sholat sunnah, puasa, muncul dan rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ada ibadah sunnah. Jadi saya kalau mau nambah pahala saya bisa. Tapi kalau saya nggak mau juga nggak masalah, karena pahala saya udah cukup dari yang wajib. Nah, paradigma kita ini sekarang pengen dapat 10 juta sesuai kebutuhan atau pengen dapat 20 juta. Ini gaya maksudnya apa sih? Maksudnya bergaya itu Pak, nanti di akhirat kita bukan cuma masuk surga, tapi bisa bantu orang masuk surga. Namanya syafaat. Kalau misalnya masuk surga butuh poin 100, Bapak punya poin 2000, nanti ketemu entah anak, ketemu cucu yang poinnya kurang, ya kita tinggal kasih. Orang kita punya 2000, misalnya nanti ada anak yang poinnya cuma 198, udah masuk surga sih, lebih dari 100, tapi kita tambahin aja, tambahin 13 jadi 201. Ini kalau udah masuk surga. Kalau yang belum masuk surga, poinnya misalnya 60. Ini orangnya baik, tapi sholatnya nggak pernah. Puasa Ramadan juga ikut sahur sama ikut takjil doang. Kalau takjil jam 4:30 udah keluar ya Pak. Tapi nggak puasa Ramadan, tiba-tiba poinnya 50, berarti belum bisa masuk surga. Misalnya kalau tadi masuk surga poin harus 100. Terus gimana? Ya kita bantu, kita kasih 51, masuk surga. Itu namanya konsep syafaat, Pak. Nanti kita punya keluarga yang ya keinginan kita tentu akan masuk surga dengan amalnya. Tetapi kemudian kita nggak tahu siapa yang jamin itu terjadi. Siapa yang jamin bahwa ketika kemudian dapat amanah anak kita tidak melenceng.
Siapa yang jamin ketika ada kesempatan korupsi anak kita tidak imunitas? Siapa yang jamin bahwa dia tidak tergoda dengan hal-hal yang haram, anak dan cucu kita ya, misalnya. Maka saat itu kita datang membantu. Di akhirat itu nggak butuh uang, ATM nggak berlaku. Bapak punya aset-aset properti sudah tidak ada, yang dibutuhkan pahala. Dan cara kita memperbanyak pahala adalah dengan ibadah sunnah. Lagi-lagi membaca bab sholat sunnah, bab puasa sunnah, itu rasanya kok menggembirakan, sangat bahagia, sangat bahagia. Jadi ya itu tadi, Tuhan saya butuh 10 juta sebulan, tapi saya pengen lebih, sehingga nanti saya bisa melakukan banyak hal dan saya bisa bantu orang lain. Bukan cuma kita yang minta bantuan, kita yang akan membantu orang lain kalau uangnya banyak. Itu tadi, kalau logikanya kebutuhan kita 10 juta lalu penghasilan dan pendapatan kita 35 juta, ya kita bisa melakukan banyak hal. Melakukan ini itu, pengen beli ini itu, termasuk bisa bantu banyak orang. Karena nggak semua orang punya kesempatan seperti kita. Ada orang yang pengen ibadah tapi nggak tahu cara ibadah, akhirnya nggak ibadah. Ada orang yang pengen ibadah tapi kemudian lingkungannya nggak mendukung, akhirnya nggak ibadah. Nah, kita bisa bantu. Baik, ini paradigma dalam membaca hadis-hadis terkait sholat sunnah dan puasa sunnah. Kita bersyukur Allah berikan ini. Bapak cukup insya Allah masuk surga, ibu cukup masuk surga dengan puasa Ramadan. Tapi kalau nanti mau nambah, bisa puasa Senin Kemis 3 hari tiap bulan, terserah. Kalau nggak puasa Senin Kemis, nggak apa-apa, itu tidak wajib. Itu enaknya agama kita. Kita diberikan ibadah wajib yang cukup membuat kita masuk surga. Tapi di waktu yang sama dipersilakan siapapun, kalau mau nambah, silakan melaksanakan ibadah sunnah.